Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa habibina wa malana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, anak-anak kelas 11. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam acara pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini senantiasa tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal ibadah. Amin amin Allahumma amin. Untuk berikutnya anak-anak sekalian, kita hari ini akan membicarakan tentang bab 3, yaitu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina, dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pelaku zina, setelah hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah tentang iman yang kuat mencegah perbuatan keji. Anak-anak sekalian, mungkin anak-anak bisa membuka buku anak-anak pada halaman 28 pada buku LKS. Silakan anak perhatikan di situ. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, terlebih dulu marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi ini dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan juga memberikan kelancaran serta memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Anak-anak sekalian, kita mengkaji pada bab 3, yaitu Quran surat Isra ayat 32 serta Quran surat An-Nur ayat 2. Langsung saja, sebelum kita membicarakan tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga An-Nur ayat 13, kita sampaikan dulu indikator pembelajaran. Yang pertama, bahwa siswa dapat membaca Quran surah Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pelaku zina, serta hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Abu Hurairah tentang iman yang kuat nanti akan mencegah perbuatan keji. Yang kedua, indikatornya itu dapat mengidentifikasi makna mufradat. Yang ketiga, dapat menerjemahkan Quran surah Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang keempat, dapat menjelaskan isi kandungan daripada Quran surah Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Indikator yang kelima, siswa dapat menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Jadi membaca, menguasai makna mufradat, kemudian bisa menerjemahkan dan juga bisa menjelaskan atau memahami isi kandungannya. Sedangkan yang kelima adalah bisa menunjukkan perilaku atau mengamalkan isi daripada kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan juga An-Nur ayat 2. Jelas ya anak-anak ya mengenai indikatornya. Selanjutnya kita perhatikan pada peta konsep. Peta konsep tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, di mana pada topik ini nanti kita akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2, dan juga menganalisis hadis Nabi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, serta membahas perilaku atau contoh orang yang akan menghindarkan diri dari perbuatan keji maupun pergaulan bebas. Ini peta konsep daripada pertemuan kita kali ini. Berikutnya, kita bisa membaca surat Al-Isra ayat 32. Ini sebelum anak-anak membaca, baiklah akan saya bacakan dulu, nanti anak-anak menirukan ya anak-anak ya. Quran surat Al-Isra ayat 32. Sesuai indikator yang pertama bisa membaca, jadi anak-anak harus bisa membaca dengan baik, tartil sesuai dengan kaidah tajwid ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Jadi pada wala taqrabuz zina itu adalah bacaannya adalah mad jaiz munfasil ya, Nana. Kemudian ada waqaf shad lam yang artinya adalah al waslu aula, artinya ketika itu dilanjut bacaannya berarti wala taqrabuz zina innahu kana dan seterusnya, itu lebih baik daripada berhenti wala taqrabuz zina innahu kana. Itu juga boleh waqaf memang, tapi kalau ingin lebih baik diwasol saja. Jelas ya Nana ya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tuh. Selanjutnya kita akan melihat pada kosakata atau makna mufradat. Jadi ada lafaz wala taqrabu, artinya adalah dan janganlah kamu mendekati. Az-zina artinya adalah zina. Kemudian fahisyah, fahisyah artinya adalah perbuatan keji. Kemudian wasa'a adalah buruk. Ini makna mufradat dari surat Al-Isra ayat 32 ya. Berikutnya kita juga bisa melihat terjemahan ayatnya. Artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Berikutnya kita langsung pada penjelasan daripada ayat. Disampaikan bahwa Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat para ulama menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la taqrabuz zina, artinya janganlah kamu mendekati zina, itu sebetulnya lebih dalam maknanya atau lebih balai daripada perkataan la tazinu. La tazinu aja padha zina sapa sira kabeh gitu. Itu biasa dibandingkan dengan la taqrabuz zina, wala taqrabuz zina, la taqrabu aja padha nyedhaki sira kabeh azina ing zina itu ya. Jadi kata-kata la taqrabuz zina itu lebih balik, lebih dalam artinya daripada la tazina atau la tazinu ya, la tazinu. Janganlah kalian berbuat zina. Maksudnya bila digunakan kalimat la tazinu, janganlah kamu berbuat zina, maka yang diharamkan oleh Allah seolah-olah hanya perbuatan zinanya saja. La tazinu, janganlah kalian berbuat zina. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Ini maknanya sangat mendalam, lebih dalam. Yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya ke perbuatan zina. Ini jelas haram. Jadi zinanya haram, mendekatinya pun juga haram. Mau mendekati saja haram, apalagi sampai melakukannya. Wong mendekati saja tidak boleh, apalagi kok sampai melakukannya. Jadi la tazinu, janganlah kau berbuat zina. Ini seakan-akan yang diharamkan kan hanya zinanya saja. Kalau mendekatinya kan tidak ada kata-kata untuk diharamkan seakan-akan. Tapi berbeda halnya dengan kata wala taqrabu az-zina itu. Janganlah kau mendekatkan diri atau mendekati zina. Wong mendekati saja tidak boleh, apalagi zina. Berarti intinya zinanya haram, mendekatinya pun juga haram. Artinya belum berzina, baru nyerempet-nyerempet hal-hal yang bisa menjerumus ke perbuatan zina itu pun juga sudah haram. Itu maksudnya seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan berlanjut pada Quran surat An-Nur ayat 2.
Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu akan saya bacakan dulu ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ini kita bisa lihat kalimat mufradnya anak-anak. Silahkan anak-anak dibaca ya tadi Quran surat An-Nur. Kemudian kita selanjutnya adalah memperhatikan daripada makna mufradnya. Yang pertama adalah kata az-zaniyah. Az-zaniyah itu artinya pezina perempuan. Seorang perempuan yang berzina. Zani pezina laki-laki. Fajlidu deralah atau cambuklah gitu ya. Wala ta'khulkum, dan janganlah mencegah kamu semua. Ra'fatun, rasa belas kasih. Wal yashad, menyaksikan. Adzabahuma, hukuman mereka. Wa'ifatun, artinya adalah sekelompok. Ini adalah kalimat mufradnya. Selanjutnya kita lihat terjemahnya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Penjelasan ayat sekarang. Ayat ini menjelaskan bentuk hukuman dan tata cara bagi para pelaku zina. Jadi orang berzina itu ada hukumannya. Pelaku zina bisa jadi adalah seorang lajang, artinya lajang itu belum menikah atau tidak dalam bentuk ikatan pernikahan atau ghairu muhsan, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat serta ia adalah seorang yang baligh dan berakal. Ini namanya muhsan. Jadi muhsan itu adalah atau pezina muhsan itu adalah seorang yang melakukan perbuatan zina tetapi dia dalam ikatan suami istri. Itu namanya muhsan. Kalau tidak beristri atau tidak bersuami, maksudnya begitu ya. Jadi kalau dia itu tidak dalam punya suami atau punya istri, itu namanya ghairu muhsan. Tapi kalau dia itu punya istri atau punya suami, maksudnya adalah zina muhsan, bukan ikatan. Kalau ikatan suami istri nanti tidak zina ya anak-anak ya. Jadi mereka itu punya suami atau punya istri gitulah. Ini di bojo. Wong di bojo kok zina, berarti dia itu zinanya muhsan. Tapi orang duwe, orang di bojo itu nanti itu namanya adalah ghairu muhsan. Nah, hukumannya bagi pezina ghairu muhsan, orang zina tapi tidak punya suami atau istri, ghairu muhsan itu 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Demikian menurut jumhur ulama. Artinya diasingkan itu kalau memang menurut pendapat para ulama itu ya, kalau memang penguasa itu memerlukan untuk diasingkan ya diasingkan. Nah, kenapa diasingkan? Tidak hanya cukup dihukum dengan 100 cambukan saja tidak, tapi harus diasingkan. Karena apa? Dia itu orangnya terlalu gimana ya? Mungkin terlalu cantik lah sehingga banyak memikat para pemuda atau para laki-laki. Ini kalau tidak diasingkan, ini nanti entek nanti laki-lakinya sosok wah kemakan semua ini lah. Mungkin ya perlu itu diasingkan. Karena apa? Yaitu nara diasingkan ngenteki wong lanang nanti. Terlalu cantik. Atau kalau yang laki-laki terlalu ganteng ya. Itu nanti bisa membuat ibu-ibu wah lali kabeh sama suaminya. Akhirnya nanti menurutku diasingkan aja. Rusak nanti itu ya, itu. Kemudian sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasingan ini akan dikembalikan kepada pendapat imam, yaitu tadi kalau memang perlu diasingkan ya diasingkan.
Kalau tidak perlu ya tidak usah. Gitu. Jika dia berkehendak maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak maka tidak perlu diasingkan. Sedangkan hukuman penzina yang sudah menikah atau yang muhson adalah dirajam atau dilempari batu. Jadi kalau yang melakukan zina dia itu kok punya istri atau punya suami, maka adalah dirajam. Dirajam itu dilempari batu. Jadi dikubur, orangnya berdiri diuruki tapi ketok kayak glune sithik ngoten nggih. Atau ketok kawis sithik ngoten niku. Terus nanti dilempari batu. Dilempari batu. Wah, ngira ana wong lewat ngantel sampai meninggal. Masya Allah, naudzubillah min dari gitu. Itu kalau pelakunya itu adalah muhson. Pak kok kayak gitu, kalau tidak kalau nggak punya suami cuma cambuk 100 kali, tapi punya suami tadi kok sampai dirajam, Pak. Wah, podo-podo bezinane tapi kok lebih berat dia toh. Wis duwe kok ijeh. Yen sewu ini. Kalau muhson itu kan sudah punya, sudah ada, di rumah ada, kok sampai gimana sampai keluar kok ini. Makanya jadi harus lebih kejam hukumannya itu. Gitu. Jadi itu adalah hukuman daripada pelaku zina muhson. Jelas ya anak-anak ya? Jadi zina itu ada zina muhson dan ada juga ghairu muhson. Kalau yang muhson hukumannya adalah dirajam atau dilempari batu. Kalau yang ghairu muhson dicambuk 100 kali. Plus diasingkan kalau memang perlu diasingkan. Jadi itu hukuman daripada zina. Sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 2 gitu. Selanjutnya anak-anak, kita akan berbicara perilaku orang yang menghindari perbuatan berat dan perbuatan keji, atau bisa contohkan yaitu misalnya tadi zina itu ya. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa memicu seorang untuk melakukan perbuatan zina. Di antaranya adalah yang pertama melihat aurat. Jadi kalau pada surat Al-Isra tadi disampaikan wala taqrabuz zina ya. Janganlah kau mendekati zina. Kita kembali sebentar ya. Janganlah, artinya mendekati hal-hal yang bisa mendekatkan perbuatan zina itu apa saja. Antara lain di sini adalah melihat aurat. Jadi melihat aurat lawan jenis gitu. Ini kalau orangnya itu normal itu mungkin ya, ini mungkin tuh ya. Melihat apa ya? Melihat wajah atau melihat bibir saja itu bisa ranggenah pikirannya ini. Ini kalau ini. Jadi termasuk melihat aurat. Jadi makanya seorang wanita auratnya itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini auratnya seorang wanita. Kalau laki-laki sih dari lutut sampai pusar ya. Makanya kadang-kadang seorang laki-laki itu ada yang berani ngeligo gitu. Ya sebetulnya sih ndak aurat, cuman gimana ya. Ini kalau ini termasuk nanti bisa kadang-kadang ketika dilihat orang yang kebetulan normal, ini bisa saja nanti bisa terkategori bisa taqrabuz zina ini. Oleh karena itu jangan sampai kita melihat aurat. Nah, bagaimana Pak kalau kebetulan? Kalau misalnya kebetulan kita lewat delalah ya. Delalah weroh itu melihat itu. Nah, itu ya gimana itu? Itu kalau al-awwal itu adalah rizquka, wasani ghadabuka. Kalau yang kedua itulah dosamu. Nah, orang sengaja delalah pas kita lewat atau yang meripat kita itu adalah del gitu. Wah, pas bejo itu namanya rizquka. Dalam buku dilijen itu ya. Kita buku dilijen kan itu. Al-awwal rizquka wasani ghadabuka. Tapi jangan dimanfaatkan terus. Ketika ya sudah, kita langsung mata kita harus kita alihkan, jangan terus wah mubazir Pak, jangan seperti itu enggak ini. Kalau kita lanjut yang kedua itu adalah dosa kita ya. Kalau yang pertama lalu rizquka, tapi wasani ghadabuka. Jangan terus dimanfaatkan ya. Jangan awal terus, jangan. Segera dihindarkan. Ini termasuknya itu. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Ini yang bisa mendekatkan perbuatan zina, taqrabuz zina itu. Mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Nah, itu mendengarkan mendengarkan apa saja. Mungkin mendengar pokoknya ngono kae lah. Kita anak-anak muda ini lebih pengalaman ya. Lebih pengalaman. Mungkin rintihan apa desahan apa itu ya.
Itu bisa, itu juga kalau didengarkan itu nanti bisa ngeres itu pikirannya, itu ya. Lebih baik kita gunakan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran saja itu. Nah kalau tidak sengaja Pak, kebetulan tidak sengaja kita lewat di samping rumah itu tidak ada, ya jangan dilanjut dengarkan terus. Itu terus segera lari saja. Yang ketiga, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Nah ini di zaman modern ini antara laki-laki dan perempuan kadang-kadang itu ya kadang-kadang tanpa sengaja terjadi pergaulan yang berlebih-lebihan ya. Ini nanti juga bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina. Ini termasuk kategori takrobus zina. Makanya kalau bisa itu boncengan itu yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Kadang-kadang sering kita lihat tuh ya pemuda sama pemudi, malah yang pemudinya tuh ningkring itu pakai motor yang jok belakangnya tinggi itu. Yus memang diatur apa ya saya enggak tahu itu. Tapi yo itulah. Jadi jangan sampai kita anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, khususnya anak dan juga semuanya. Yang keempat yaitu berkhalwat atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau lebih jelasnya bisa dikatakan pacaran. Jadi nyepi-nyepi, menyendiri dengan pacarnya di tempat-tempat yang sunyi. Ini juga termasuk tindakan yang nantinya bisa mengakibatkan zina atau bisa kategori takrobus zina. Karena ketika berduaan itu yang ketiga itu adalah setan. Wah ini mas punya kesempatan, ini dik ada. Apalagi mendung-mendung dan mau hujan. Tidak hujan hujan, wah ini. Seperti sekarang musim hujan ini. Jangan sampai pergi berduaan di tempat-tempat yang sunyi, nanti tiba-tiba turun hujan, wah itu ya ini bahaya. Anak-anakku sekalian, ini adalah perbuatan-perbuatan yang kiranya nanti bisa mendekatkan diri ke perbuatan zina dan itu harus kita hindari. Dan juga masih banyak yang lain macamnya itu ya anak-anak sekalian ya. Berikutnya bisa dipahami anak-anak sekalian, kalau bisa kita akan lanjutkan, yaitu rangkuman sekarang. Kita akan bicara rangkuman kandungan daripada Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama yaitu larangan mendekati perbuatan zina, termasuk hal yang mengantarkan pelakunya kepada kemungkinan untuk berbuat zina. Di antaranya tadi adalah melihat aurat, mendengar hal yang mengundang hawa nafsu, membicarakan hal yang mengarah ke perbuatan zina, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini isi kandungan daripada surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya yang B yaitu mendekati atau melakukan hal-hal yang mengarah ke zina saja diharamkan, apalagi melakukan zina sudah jelas mesti haram. Kek nyedai tok haram apa mana ngentek terjun ini. Selanjutnya kandungan Quran surat An-Nur ayat 2 adalah ini rangkumannya. Yang pertama, hukuman bagi pelaku zina perempuan dan laki-laki adalah jika pelakunya adalah sudah bersuami atau beristri, itu namanya muson, adalah dirajam. Jika belum beristri atau suami, waru muson, dicambuk 100 kali. Larangan bagi penegak hukum untuk berbelas kasihan yang menunjukkan tidak melaksanakan perintah Allah itu adalah tidak boleh. Jadi kita hanya kasihan, wah iya yo, masa uangnya kok api halus gitu. Kok merasa dicambuk iya. Lah terus ya, ini dicambuk ya elek-elekan. Ini jangan sampai. Mesake uangnya, ayu uangnya bagus, ini jangan sampai. Belas kasihan tidak harus ada. Jangan sampai rasa belas kasih ini menjadikan diri kita untuk tidak menegakkan hukum Allah. Itu adalah diantara rangkuman daripada Quran surat An-Nur dan juga tadi surat Al-Isra ayat 32 anak-anak sekalian. Selanjutnya adalah kita akan menutup perjumpaan materi kita kali ini. Semoga sebelum kita tutup, mohon anak-anak betul-betul dipelajari lebih mendalam. Semoga anak-anak bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya tentunya saya menyadari banyak sekali kekhilafan dan kekeliruan ataupun juga kesalahan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan atas segala kesalahan kita. Amin amin Allahumma amin.
Selamat belajar dan mudah-mudahan anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini wa dunya wal akhirah, amin amin Allahumma amin. Dari saya, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.